Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divanti Karunia Septia dengan NIM 80202100187 dari Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk menyelesaikan tugas akhir semester 2 atau semester genap mata kuliah kecakapan antarpersonal dengan Ibu dosen Natalia Damayanti, SPSI, MPSI dengan topik presentasi peran mahasiswa menanggapi penipuan cyberbullying. Selamat menyaksikan. Peran mahasiswa menanggapi penipuan cyberbullying. Apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah jenis bullying atau perundungan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan internet untuk melecehkan, mengancam, mempermalukan, hingga mengejek orang lain. Untuk mengatasinya, orang tua dapat mempelajari bahasa anak muda, mengajari anak sopan santun, hingga memandu anak untuk menjaga akun media sosialnya. Dan juga, tindakan perisakan yang bisa dilakukan semua orang asal mereka memiliki koneksi internet dan perangkat seperti telepon pintar. Pelakunya bisa bersifat anonim sehingga mereka kerap tak memiliki rasa khawatir untuk teridentifikasi. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari cyberbullying. Apa saja sih ciri-ciri dari cyberbullying ini? Menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Ciri-ciri khusus dari kejahatan ini yang pertama, tidak ada kekerasan fisik atau non-violence. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu atau equipment. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Apabila terjadi permasalahan terkait cyberbullying di Indonesia, maka penyelesaiannya menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 JO atau JO, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penanganan kasusnya juga melibatkan anggota kepolisian dan upaya hukum ditempuh melalui jalur pengadilan negeri. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari cyberbullying. Yang pertama ada cyber harassment atau pelecehan konstan lewat jalur pribadi. Pelaku cyber harassment ini melakukan perundungan dengan terus-menerus mengirimkan pesan pribadi berupa ancaman atau cacian secara online kepada korban. Media yang digunakan bisa melalui email, SMS, atau aplikasi messaging. Pesan-pesan yang disampaikan kepada korban biasanya menyakitkan dan serius, serta dapat berupa pelecehan seksual, emosional, ataupun sosial. Yang kedua ada flaming atau pelecehan pada satu individu di forum publik. Jika cyber harassment dilakukan melalui jalur privat, flaming umumnya muncul di komunitas online seperti forum, grup chat, atau thread komputer di media sosial. Flaming atau to flame, yaitu menyurutkan api, adalah penyerangan verbal berupa hujatan, cacian, hinaan, atau panggilan buruk yang dialamatkan pada seseorang yang dilakukan di forum publik. Yang ketiga ada outing atau mengunggah informasi pribadi untuk merusak reputasi korban. Outing merupakan perbuatan yang dimaksudkan untuk menyakiti atau mempermalukan korban dengan cara mengunggah informasi sensitif atau pribadi tanpa persetujuan dari korban. Informasi ini bisa berupa tulisan, video, maupun foto yang tidak ingin korban untuk diketahui oleh orang lain. Yang keempat ada trickery atau berpura-pura bersahabat untuk menjalin kepercayaan korban. Trickery ini yaitu salah satu jenis outing yang diawali pelaku dengan cara berusaha mendapatkan kepercayaan dari korban. Ia akan berpura-pura bersikap baik dan memposisikan diri sebagai sahabat yang terpercaya hingga korban akhirnya mau berbagi rahasia, data pribadi, atau hal-hal personal lainnya. Setelah berhasil mendapatkan beberapa informasi sensitif itu, pelaku kemudian melakukan
melakukan outing dengan cara membagikan informasi tersebut secara online tanpa persetujuan dari korban. Yang kelima ada denigration atau menyebarkan rumor dan gosip untuk merusak reputasi korban. Pelaku denigration ini mengunggah gosip, rumor, dan kebohongan yang kejam mengenai korban untuk merusak reputasinya, mempermalukan, dan merendahkan korban di mata orang lain. Yang keenam, ada impersonation atau berpura-pura menjadi orang lain. Pelaku impersonation ini berpura-pura menjadi orang lain ketika melakukan perundungan. Impersonation dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni pelaku bisa membuat akun palsu menggunakan identitas korban, kemudian melakukan sesuatu yang dapat merusak reputasi dari korban. Yang ketujuh ada exclusion atau mengucilkan korban dari aktivitas sosial secara online. Korban exclusion dikucilkan dari aktivitas suatu komunitas secara online. Beberapa contoh kasus exclusion yang dapat terjadi, misalnya seorang siswa yang sengaja tidak dimasukkan ke dalam chat grup teman sekelasnya, tidak menerima undangan online dari aktivitas bersama, ataupun tidak dihiraukan dalam percakapan di dalam grup. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada cyber stalking atau membuntuti korban secara online. Seseorang yang terlalu banyak mengunggah informasi pribadi secara publik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter beresiko untuk mengalami cyber stalking. Pelaku membuntuti korban menggunakan informasi pribadi seperti lokasi, jadwal harian, atau rencana liburan yang diunggah korban secara online melalui media sosialnya. Selanjutnya, pelaku berusaha mengirim pesan pribadi, menelpon, bahkan mendatangi rumah atau lokasi di mana korban tersebut berada. Itulah tadi jenis-jenis dari cyberbullying. Selanjutnya, ada dampak cyberbullying. Dampak-dampak dari cyberbullying ini berbeda dari kejahatan lain dan sangat berbahaya, yaitu yang pertama, menarik diri dari lingkungan sosial. Kondisi psikologis korban cenderung mengalami kecemasan dan ketakutan. Mereka tidak ragu menarik diri dari lingkungan sosial. Contohnya, banyak kasus bullying di jejaring sosial yang dialami anak sekolah. Akhirnya membuat sang anak depresi, mengisolasi diri karena malu, dan memilih putus sekolah. Yang kedua, perasaan dikucilkan lingkungan. Cyberbullying memang terjadi melalui internet atau jejaring sosial. Namun, orang-orang yang berada di lingkungan nyata sekeliling korban dapat melihatnya. Terlebih lagi, berbagai komentar jahat yang ditujukan kepada korban tersebut. Hal ini membuat orang sekitar turut menyerang korban dalam kehidupan nyata. Akhirnya, korban cyberbullying ini dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Yang ketiga ada kesehatan fisik dan mental terganggu. Bullying yang dilakukan secara terus-menerus ini melalui jejaring sosial oleh orang dikenal maupun tidak dikenal akan mendatangi stres. Ujung-ujungnya perasaan memendam depresi, rasa cemas, dan kehilangan kepercayaan diri mendatangkan gangguan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Tentunya pengaruh PTSD tidak mengenal usia. Bahkan pada orang dewasa, efeknya stimuli sistem kekebalan tubuh menjadi terganggu. Dan yang terakhir, yang keempat, depresi dan ingin bunuh diri. Korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, tidak berdaya, malu, putus asa, dan terisolasi. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Yang selanjutnya ada peran mahasiswa menanggapi cyberbullying. Apa saja sih peran kita sebagai mahasiswa dalam menanggapi cyberbullying ini? Yang pertama, tenangkan teman yang menjadi korban cyberbullying agar mereka tidak merasa sendirian. Mencoba menghibur mereka, memberikan saran praktis. Yang kedua, dukung teman yang menjadi korban cyberbullying namun hindari untuk memperburuk keadaan dengan bertengkar, merencanakan balas dendam, bersikap kejam, atau melakukan kekerasan. Yang ketiga, bantu mereka untuk memblokir atau memprivasi akun agar terhindar dari ancaman atau pesan berbahaya. Yang keempat, lapor kepada orang tua atau guru di sekolah tentang apa yang terjadi. Dan ada satu tambahan slide cara untuk mengatasi cyberbullying dari media sosial. Yang pertama itu
ada Facebook atau Instagram. Kami tahu sulit untuk melaporkan seseorang, tapi membuli seseorang juga bukanlah sesuatu yang bisa diterima. Facebook dan Instagram memiliki tombol report atau laporkan. Melaporkan konten ke Facebook atau Instagram dapat membantu agar kamu tetap aman di media sosial tersebut. Bullying dan pelecehan pada dasarnya bersifat sangat pribadi. Jadi, dalam banyak kasus dibutuhkan seseorang untuk melaporkan perilaku ini kepada Facebook atau Instagram sebelum dapat dilihat dan dihapus oleh Facebook atau Instagram. Melaporkan kasus cyberbullying selalu bersifat anonim atau identitasnya dirahasiakan di Instagram dan Facebook. Dan tidak ada yang akan tahu bahwa kamulah pelapornya. Kamu dapat melaporkan sesuatu yang kamu alami sendiri, tetapi juga mudah untuk melaporkan sesuatu untuk temanmu menggunakan fitur yang tersedia di aplikasi. Informasi lebih lanjut tentang cara melaporkan sesuatu terdapat di pusat bantuan Instagram dan di pusat bantuan Facebook. Kamu juga bisa memberitahu temanmu tentang fitur di Instagram yang disebut trik atau batasi, di mana kamu bisa secara diam-diam melindungi akunmu tanpa harus memblokir seseorang, yang mungkin kalau memblokir rasanya terlalu keras bagi beberapa orang. Dan yang kedua ada Twitter. Ada panduan untuk melaporkan perilaku yang bersifat menghina, yang artinya kamu bisa melaporkan orang lain untuk membela temanmu. Sekarang ini dapat dilakukan untuk melaporkan pencemaran informasi pribadi dan akun palsu juga. Dan ini adalah link-link referensi dari materi-materi cyberbullying yang saya jelaskan di atas tadi. Dan sekian presentasi dari saya mengenai peran mahasiswa dalam menanggapi penipuan cyberbullying. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semuanya.